Baik, kali ini kita masuk pada masih di isu pembagian harta bersama ya, di mana isu pembagian harta bersama ini tidak pernah sesederhana membagi dua harta secara matematis. Di balik perceraian, seringkali tersembunyi konflik emosional, luka kepercayaan, hingga itikat buruk yang melahirkan praktik-praktik pengaburan harta bersama. Secara normatif, hukum perkawinan di Indonesia itu sudah sangat jelas pada pasal 35 ya, Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa segala harta yang diperoleh selama perkawinan itu menjadi harta bersama. Selanjutnya pada pasal 36 Undang-Undang Hukum Perkawinan itu mengatur bahwa tindakan hukum atas harta bersama itu dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Nah, dalam konteks hutang, ya, pasal 93 kompilasi hukum Islam itu menegaskan bahwa hutang yang timbul selama perkawinan itu menjadi tanggung jawab bersama sepanjang diperuntukkan bagi kepentingan keluarga. Namun persoalannya menjadi kompleks ketika perkawinan berakhir dengan perceraian, terutama perceraian yang dilatar belakangi dengan berbagai macam konflik seperti pengkhianatan, pelanggaran prinsip-prinsip yang sangat fundamental dianggap dipandang oleh salah satu pihak, kemudian adanya provokasi dari pihak ketiga. Nah, yang ini terakumulasi dalam melahirkan kebencian bagi salah satu pihak yang kemudian berdampak pada ketidakrelaan atau ketidaksukarelaannya harta bersama itu dibagi ke salah satu pihak. Nah, pasti inilah muncul itikat tidak baik dari salah satu pihak untuk mengaburkan atau menghilangkan harta bersama secara terselubung. Modus-modusnya bisa dalam bentuk membuat perjanjian hutang fiktif dengan pihak ketiga menggunakan akta di bawah tangan, kemudian misalnya menggadaikan mobil atau aset lain yang merupakan harta bersama kepada orang lain secara fiktif, lengkap dengan surat perjanjian gade di bawah tangan. Atau juga bisa mengklaim bahwa harta bersama telah habis atau dibebani hutang, padahal tidak pernah diketahui atau disetujui bahkan oleh pasangan selama perkawinan berlangsung. Tujuannya satu, yaitu mengurangi atau bahkan menghilangkan bagian pasangan atas harta bersama. Nah, pertanyaan hukumnya, sah atau tidak perjanjian tersebut? Nah, secara hukum perjanjian, kita harus kembali pada syarat sah perjanjiannya di pasal 1320, di mana salah satu syarat objektifnya bahwa perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan hukum. Nah, ketika objek perjanjian adalah harta bersama, maka berdasarkan pasal 36, tindakan tersebut mensyaratkan persetujuan kedua belah pihak, baik suami atau istri. Artinya, perjanjian hutang atau gade yang dibuat secara sepihak atas harta bersama tanpa persetujuan pasangan adalah cacat hukum dan batal demi hukum. Nah, pandangan ini juga dikuatkan oleh berbagai jurisprudensi ya, yang pada prinsipnya menempatkan perlindungan terhadap pasangan yang tidak mengetahui atau tidak menyetujui tindakan tersebut. Namun ada perbedaan tafsir dalam praktik peradilan. Ya, perlu diakui, dalam praktik peradilan terdapat pula putusan hakim yang tidak mewajibkan adanya persetujuan pasangan dalam setiap tindakan penggunaan harta bersama. Karena ini memang didasarkan pada pandangan bahwa ada persoalan norma pada ketentuan pasal 36 Undang-Undang Perkawinan, yaitu kekaburan norma. Di sana ada perasa dapat. Artinya boleh iya, boleh tidak. Nah, tapi terlepas dari perdebatan epistemik tersebut, satu hal yang tidak bisa kita sangkal bahwa modus pengaburan harta bersama adalah fakta yang nyata dan harus diwaspadai. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kritis sebelum dan sesaat gugatan harta bersama. Jika sebelum atau setelah perceraian ditemukan indikasi pengaburan harta bersama, maka beberapa langkah penting yang harus dilakukan. Pertama, periksa kebenaran hutang atau perjanjian tersebut, termasuk waktu pembuatannya dan pihak-pihak yang terlibat. Kemudian, uji kemanfaatan hutang tersebut. Apakah benar digunakan untuk kepentingan keluarga atau hanya untuk kepentingan pribadi? Yang ketiga, jika salah satu pihak tetap bersikeras, maka dalam persidangan, apabila sampai ke tahap persidangan,
Maka ini harus dibongkar secara terang apakah perjanjian itu nyata atau fiktif. Nah, yang keempat, apabila terbukti adanya rekayasa, maka pihak yang membuat hutang palsu maupun pihak ketiga yang terlibat itu dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, termasuk melalui jalur pidana atas dugaan keterangan palsu atau perbuatan melawan hukum ya. Dalam konteks perdata misalnya, kalau kita mau ngambil jalur yang berbeda. Nah, sebagai satu penutup, bahwa pada ujungnya kebersamaan dalam harta bersama itu bukan berarti menghapus tanggung jawab personal. Keadilan dalam pembagian harta bersama menuntut tanggung jawab yang proporsional, bukan penyeragaman yang menutup mata terhadap itikat buruk. Sebab dalam apa yang kita sebut dengan kita atau bersama, tetap ada aku yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri, baik secara hukum maupun secara moral. Terima kasih.